A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzi ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Saudara-saudaraku, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat dipertemukan kembali tanpa ada halangan suatu apapun. Kemudian tak lupa tentunya selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumul akhir kelak. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yusuf Aditya Chandra selaku perwakilan dari UKK Al Munjadid Kampus Wates dalam perlombaan Dai Kampus Ramadan UNY tahun 2022. Yang mana di sini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah keterikatan hati dan jiwa satu sama lain, walaupun di antara dua individu tersebut berbeda ras, berbeda, tidak ada hubungan saudara ataupun yang lainnya. Namun mereka satu dalam akidah yang akan menjadikan ukhuwah Islamiyah untuk Islam ke depannya. Terdapat 5 jenis ukhuwah Islamiyah sendiri. Yang pertama ada ta'aruf, yang mana artinya saling mengenal. Yang kedua ada tafahun, yang artinya saling memahami. Yang ketiga ada ta'awun, yang artinya saling menolong. Yang ketiga ada takaful, yang artinya saling menanggung. Dan yang terakhir ada itsar, yang artinya mendahulukan orang lain. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu yang saya awali dari ta'aruf atau saling mengenal. Tentunya kita sudah tahu perihal ta'aruf ini. Saling mengenal adalah tingkatan paling awal di saat kita bertemu oleh seseorang. Kita mengenal, kita bertegur sapa, kita mengenalkan nama kita, dan di situ kita tahu bagaimana fisik mereka, bagaimana suara mereka, dan yang lainnya. Yang pada intinya ta'aruf adalah perkenalan awal, pertemuan pertama kali kita dengan orang ataupun dengan saudara kita. Kemudian memasuki ke tafahum atau saling memahami. Di sini tentunya setelah melewati ta'aruf, kita mulai memahami satu sama lain, mulai memahami sifat-sifat mereka, mulai memahami karakteristik mereka, dan kita mulai mengetahui kekurangan dan juga kelebihan dari masing-masing saudara kita. Dan tentunya di situ kita sebagai manusia ya, itu tidak ada yang lebih atau yang unggul. Kita itu tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan memang manusia diciptakan tidak sempurna begitu. Jadi adalah hal yang sangat-sangat normal di tiap individu kita. Setelah tafahum saling memahami, kita akan lanjut ke yang ketiga, yaitu ada ta'awun, yaitu saling menolong. Jika kita memahami ya perihal tafahum dengan lebih baik, akan menghasilkan ta'awun, yaitu sikap saling tolong menolong dalam ukhuwah antara individu dengan individu yang lain. Misal dengan saya dengan Anda. Dengan kita paham apa yang menjadi kekurangan serta kelebihan saudara-saudara kita, kita akan tahu kira-kira saudara kita ini butuh apa sih? Apa yang bisa kita bantu atau kita berikan untuk saudara kita. Namun tentunya perihal tolong menolong juga tidak selamanya kita melakukan perihal fisik atau bertemu dengan orangnya langsung. Kita dapat menolong dengan memberikan doa atau mendoakan teman kita. Dan itu tentunya menjadi PR bagi kita, apakah kita sudah mendoakan teman kita hari ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian memasuki yang keempat, yaitu ada takaful atau saling menanggung. Tidak selesai perihal tolong menolong, mendoakan, tentunya ada saling menanggung. Yang mana saling menanggung ini adalah memunculkan empati besar dari diri kita kepada saudara-saudara kita. Misalkan di saat kita melakukan sebuah perjalanan, ataupun kita ambil sebuah contoh melakukan sebuah pendakian gitu bersama teman-teman kita.
qadarullah teman-teman kita kok ada salah satu yang terjatuh gitu. Dan kita empati tanpa mikir apapun langsung menolong dan membantu membangunkan teman kita untuk dapat berjalan kembali. Hal itu adalah salah satu menanggung ataupun empati, memunculkan rasa empati dari diri kita, bukan sekadar tolong menolong ataupun menunggu atau meminta sebuah hasil ataupun balasan. Nah, tapi hal ini adalah langsung dari diri kita memberikan bantuan yang tentunya itu adalah ikhlas lillahi ta'ala dari diri kita. Kemudian masih itsar, mendahulukan orang lain, dimana ini adalah tingkatan tertinggi atau dari tingkatan-tingkatan yang sebelumnya ada ta'awun, ada takaful, ada tafahum. Itsar ini adalah mendahulukan orang lain atau tingkatan tertinggi, dimana tentunya perihal ini kita sudah sering sekali mendengar dari kisah-kisah dari mungkin ustadz-ustadz kita ataupun penceramah yang mana menceritakan bahwasanya ada seorang sahabat begitu yang mungkin di saat kita mengantri ataupun hal yang itu di saat kita mengantri ataupun yang lain, kita itu mendahulukan orang lain yang sekiranya membutuhkan. Misalkan di saat kita membeli barang atau misalkan di saat kita mengambil barang ataupun membeli sesuatu ataupun juga mengambil sebuah makanan gitu. Dan kita tahu di antrian di belakang kita itu ada seorang kakek gitu yang juga menunggu. Nah, itu alangkah baiknya dari kita itu mendahulukan kakek tersebut atau bahkan mengambil ke kakek tersebut makanan dan kita mengambil setelah kakeknya. Itu adalah adab dan juga sebuah akhlak yang baik begitu. Kenapa itsar ini menjadi tingkatan tinggi? Itu karena berhubungan dengan hal-hal tersebut. Demikian penjelasan perihal ukhuwah Islamiyah ini. Tentunya perihal ukhuwah Islamiyah ini menjadi perhatian penting ya bagi kita, bahwa ukhuwah Islamiyah itu sangat-sangat berdampak untuk Islam ke depannya. Dan juga tadi juga telah disampaikan ke 5 poin-poin yang semoga kita dapat mengamalkannya begitu dalam kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan dari saya perihal ukhuwah Islamiyah. Sebelumnya pergi ke Malaysia, mampir ke Kedah. Kayaknya sih salah arah. Banyak godaan dalam beribadah, namun jangan pernah menyerah. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat penebar kebaikan. Terima kasih.